Peristiwa berdarah dengan banyak korban terjadi di Kabupaten Banyuwangi pada 57 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Desember 1965. Kala itu, sebanyak 62 orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Muncar disebut menjadi korban pembantaian pengikut Partai Komunis Indonesia atau PKI. Untuk mengenang peristiwa itu, berdiri sebuah bangunan yang dinamai Lubang Buaya Cemetuk atau Monumen Pancasila Jaya. Hingga saat ini, tidak ada warga yang mengetahui nama-nama atau identitas dari korban yang berjumlah 62 orang tersebut, termasuk dari pihak keluarga juga tidak ada yang mencari ataupun menelusuri. Kami mengeksplor di sini untuk mencari tahu kisahnya melalui proses mediumisasi terhadap sosok yang menjadi korban kebiadaban organisasi terlarang tersebut. Semoga informasi saat mediumisasi ini menjadi suatu wawasan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Explore Series tentang sejarah dan metafisika. Nah, ya, sekarang kita kita sedang berada di Monumen Pancasila Jaya. Nah, di monumen ini memiliki kisah sejarah pada tahun 1965 tentang kebiadaban PKI di daerah sini. Gitu. Nah, di belakang kita ini ada 3 lubang, meskipun bentuknya kotak tapi disebut lubang buaya. Karena kalau menyebut lubang buaya itu identik dengan kebiadaban PKI. Nah, jadi korban-korban dari kebiadaban PKI itu ditaruh di sini. Ya, dimasukkan di dalam sini ya. Tapi mungkin dulu tidak seperti ini ya. Mungkin hanya lubang-lubang buatan atau seperti apa. Tapi kan sekarang sudah dijadikan monumen, jadi lebih terlihat rapi. Dan dijadikan situs sejarah di sini buat edukasi masyarakat tentang sejarah pada saat itu. Kemudian, nah, di 3 lubang ini Mbak Devi, itu terdapat korban dari kebiadaban PKI sebanyak 62 orang. Wow, banyak ya. Korbannya tersebut menurut cerita yang beredar ini, menurut kisah yang beredar, itu merupakan anggota Ansor dan juga pemuda Pancasila pada saat itu. Tapi cerita itu juga banyak versi ya? Ya, banyak versi. Baik teman-teman, langsung aja kita panggil Kang Jai, ahli metafisika kita, untuk melakukan proses mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dijawab tuh. Oke. Mohon izin, kami dari tim Explore Series datang ke sini untuk mencari tahu informasi sejarah pada saat itu sekitar tahun 1965 di monumen ini. Boleh dikasih tahu nama jenengan siapa? Mungkin sebelum itu bisa duduk supaya lebih enak kita melakukan interaksi. Bisa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Kita dari tim Explore Series datang ke sini untuk mencari tahu informasi, pengen menggali sejarah, menanyakan karena banyak sekali cerita yang beredar. Jadi kami langsung bertanya dengan sosok yang pada saat itu hadir terlibat di dalam peristiwa 1965 di sini. Jenengan boleh dikasih tahu namanya siapa? Parman. Ngapunten sinten namine? Parman. Parman, nggih. Jenengan pada saat itu sebagai apa? Sebagai pimpinan rombongan. Pimpinan rombongan, nggih. Pak Parman dulu datangnya dari mana itu? Dari daerah sana. Daerah mana ya? Daerah pundi niku? Mungkin boleh ditunjuk arahnya. Daerah mana? Daerah nelayan. Oh iya, dari daerah nelayan. Mungkin jenengan bisa diceritakan pada saat itu di sini bagaimana kisahnya? Monggo langsung diceritakan Pak Parman. Berkenan nggih jangan ceritakan. Boleh. Pada saat itu kami mendapatkan undangan bahwa di desa kami diundang untuk suatu acara. Kemudian ternyata kami dijebak. Kami juga tidak tahu, dan kami memang tidak siap. Dulu acaranya apa itu? Acara apa? Dengan diundang? Perintah bilang acara perkumpulan kami mengadakan acara di daerah sini. Iya. Dan itu dari penjuru desa berkumpul di sini. Dari penjuru desa berkumpul di sini. Iya. Iya, iya, iya. Terus lokasi acara sendiri di sebelah mana itu? Oh, baiklah. Tidak ada acara. Oh, jadi belum sampai acara Kami dihadang. jenengan dihadang, rombongan jenengan. Iya. Sebelum itu memang kami diberikan bekal. Iya. Sebagian anggota kami banyak yang lemas setelah mengkonsumsi bekal itu. Oh, jenengan jadi diberi bekal makanan, nggih?
Iya. Iya. Terus setelah memakan makanan tersebut, jenengan sudah tidak sadarkan diri. Sebagian ada yang lemas, sebagian masih bertahan. Tetapi di situ kami dibantai, terjadi pertumpahan darah. Kami tidak tahu apa-apa. Jenengan tahu siapa yang mencelakai jenengan dan rombongannya? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Terus jenengan dulu rombongannya itu perkumpulan apa nggih jenengan ini? Pemuda NU. Oh, oke. Terus dihadangnya itu di sebelah mana, Robert tahu? Di suatu kebun. Terus ngapunten iki. Terus jasad jenengan bagaimana itu ketika sudah dibantai itu? Mohon maaf. Dimasukkan suatu sumur secara bertumpukan. Secara bertumpukan. Sumurnya benar di sini, di belakang kita ini. Betul. Terus rombongan jenengan tersebut dibantai semua. Apa ada yang masih hidup? 1-2 orang mungkin. Apakah ada yang masih hidup? Lolos dari penghadangan orang yang mau dibantai? Sepertinya ada. Dia waktu itu pura-pura tenggelam dan hanyut di sungai. Oh, ada yang pura-pura tenggelam dan hanyut di sungai untuk menghindari kebiadaban yang jahat tersebut ya. Yang undang ke sini jangan tahu siapa untuk acara tersebut. Waktu itu saya mendapatkan perintah dari desa. Berarti dalam satu rombongan tersebut naik apa aja dengan dulu ke sini? Naik truk besar. Naik truk besar. Berarti dalam satu truk itu banyak orang dari desa lain juga, tidak hanya dari desa jenengan. Ya, ada. Tapi memang paling banyak dari desa saya. Berarti sampai saat ini jenengan belum tahu siapa yang meracuni jenengan itu. Terus bagaimana dengan kondisi jenengan yang sekarang? Mungkin ada kesan apa yang disampaikan kepada orang-orang di zaman sekarang ini? Monggo silakan. Jangan mudah percaya kepada orang. Jangan mudah percaya kepada orang. Terus apalagi yang ingin disampaikan? Mungkin kita bisa ambil hikmahnya dari kisah jenengan zaman dulu. Udah, itu saja. Karena memang waktu itu situasinya kami tidak siap menghadapi jebakan yang akhirnya mengambil nyawa kami.
mungkin agak terdengar tragis nih. Dulu setelah diracun itu jenengan dipukul-pukuli badannya, dibantai-bantai. Dipenggal ya, mohon maaf ya. Tapi tidak sampai lepas. Oh. Di bagian sini ya. Terus jenengan tahu dengan perkumpulan yang namanya PKI? Saat itu memang itu adalah suatu partai. Iya. Partai Komunis Indonesia dulu namanya itu. Terus di daerah sini apakah terkenal dengan itu? Tidak ya? Tidak. Pengikut partai itu ada di tiap daerah. Apakah kelompok tersebut memang di zaman jenengan terkenal sangat ganas sekali, sangat biadab? Iya. Baiklah, Pak Parman, terima kasih sudah hadir di sini, sudah mau kita hadirkan di sini. Semoga cerita jenengan, kisah jenengan membawa dampak positif bagi masyarakat yang hidup di zaman sekarang ini. Dan tadi pesan jenengan, jangan mudah percaya terhadap orang nggih. Ngoten. Terima kasih Pak Parman. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun. Kang Ceng monggo dikeluarkan dari rekannya Mbak Devi. Kenapa Mbak Devi? Sakit ya teman-teman, rekannya Mbak Devi, mediator kita. Dan kita posisinya duduk nih, sekarang nggak sadar, jadi posisinya duduk. Nah tadi kita sudah melakukan komunikasi dengan sosok yang mau dihadirkan di sini. Nama beliau adalah almarhum Pak Parman. Beliau salah satu korban dari kebiadaban PKI di zaman dulu. Beliau ini Iya. seorang ustadz. Oh iya, makanya tadi pimpinan dari rombongan yang dibawa ke sini untuk melakukan acara. Dan tadi teman-teman bisa disimak sendiri ceritanya, ya antara sedih, dan juga tadi ada pesan-pesan juga untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Baik teman-teman, mungkin itu aja ya. Semoga dari video ini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah zaman dulu tentang G30S PKI, terutama di Monumen Pancasila Jaya ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share ke semua media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.